kalau boleh tahu ya nama Bapak dan bagaimana situasi di Kabupaten Toba ini. Baik, saya memperkenalkan diri saya. Ini saya udah cukup hampir masuk 7 bulan di Toba. Nama lengkap saya Vincentius Jimmy Parapaga SIK. Saya sering dipanggil, akrab, dikenal oleh banyak orang dengan nama VJ. Sesingkat itulah nama saya. Saya alumni Akpol 2006, angkatan setia, nama batalion saya, nama detasmen saya. Sejak lulus Taruna sampai dengan hari ini, artinya saya udah hampir 19 tahun sudah mengabdi di kepolisian. Begini Pak, kemarin itu pada saat peresmian tubuh ya Sianipar Purubaraja itu, pada saat Bapak masih kecil ya, belum jadi anggota Polri, sering Bapak melihat ya TV ya. Pak Togar Sianipar. Iya, itu acara apa itu Pak Togar Sianipar itu yang memotivasi Bapak menjadi seorang polisi? Saya mengenal beliau dulu itu lewat Metro TV di Halo Polisi tiap pagi. Itu saya biasa sering, bapak saya almarhum duduk nonton televisi, kami bisa anak suka ikut-ikut lihat-lihat, dan nama beliau, perawakan beliau saya udah kenal sejak saya masih anak sekolah. Dan hari ini saya bersyukur ketemu beliau. Ternyata Indonesia itu kecil, dan ternyata saya dengan beliau dipertemukan karena jodoh di kedinasan. Ya. Ini saya masih ingat Pak, pada saat pertama-tama Bapak di sini, tugas pertama Bapak gimana, kemana di Toba ini? Ya, waktu itu kan Bang saya datang ke Toba, disambut, diterima. Tidak lama kemudian saya hadir di makam No Mansion, salah satu tokoh agama yang ada di tanah Batak Toba ini, di Tapanuli Raya. Waktu itu saya memang, itulah tugas baru saya di Toba ini, langsung ada undangan seperti itu, saya beserta istri dan anggota hadir itu. Dan karena kebetulan saya juga dari keluarga misionaris, makanya saya tidak canggung. Kehidupan saya dari kecil memang sudah terbiasa dengan kehidupan bersama umat atau jemaat. Pantasan pada saat menyanyi ya, Pak Togar itu, Pak Togar nangis. Siapa Bang, siap itu ya, saya nggak tahu kalau nangis Pak Togar itu. Kalau boleh apa Pak? Karena itu viral kali itu lagu apa? Kalau boleh satu ayat aja referennya. Siap. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Itu lagu itu memang saya suka juga. Itu termotivasi dengan lagu itu gara-gara apa itu Pak? Perjalanan hidup saya. Gimana rupanya perjalanan hidup? Saya kilas balik kehidupan keluarga saya lahir di Irian. Saya lebih suka bilang itu Irian, karena pada masa itu memang Irian. Kakek saya masuk Irian 1921 sebagai misionaris sekaligus guru. Itu 1921. Kemudian di sana beliau selain menyebarkan agama, beliau juga sebagai guru. Akhirnya dari keturunan kakek saya, opa saya kalau kita di Timur, lahirlah kakak beradik keluarga dari sisi mama ya, mama saya. Boru ya di sini bilangnya. Boru. Ya. Habis itu menikahlah dengan masyarakat di sana juga. Kebetulan mama saya anak bungsu di keluarganya. Mama saya itu jodohnya malahan sama bapak yang jadi bapak saya ini orang Sulawesi Utara. Marga Parapaga itu sebenarnya marga Sulawesi Utara.
di bukan. Talaut. Oh iya, bukan orang Papua. Marganya. Marganya ya. Iya, marga. Bapak saya itu marga Sulawesi Utara. Tapi Mama saya yang Maluku Papua. tapi sangat mencintai Papua. Saya kenapa mengatakan saya lebih marga saya itu saya nggak boleh bilang bukan apa nih, bukan Sulawesi. Itu memang marga Parapaga adalah marga Sulawesi. Cuman sekali lagi bahwa saya besar di lingkungan keluarga mama. Di salah satu distrik namanya Kimam. Itu distrik kecil yang jauh di bawah kaki di burung pulau Papua. Itu ada salah satu distrik kecil namanya Kimam. Disitulah kami kakak beradik lahir. Mama saya Maluku Papua. Kami sebenarnya ada 7. Tapi yang kakak pertama meninggal waktu usianya masih kecil, 2 tahun. Itu kelahirannya sama dengan saya, 2 Oktober, saya 6 Oktober. Kalau kata, tapi tahunnya 76, saya 84. Kakak saya itu sama-sama almarhum 2 Oktober, saya 6 Oktober. Nah, kalau kakak saya putih, saya kulitnya pembalap, pemuda berbadan gelap. Itu. Jadi di keluarga kami memang dari kecil kami ada 6 orang, 3 laki-laki, 3 perempuan. Kenapa saya memilih lagu itu dan itu menjadi seperti lagu yang menguatkan saya. Perjalanan saya lulus SMA 2002, 2003 baru saya daftar Akpol. Kebetulan atas kuasa Tuhan saya boleh lulus. Saya punya perjalanan yang cukup di situ. Selanjutnya saya dikirim ke Semarang pada waktu itu. Dan pada waktu itu maklum ya, ini sebuah pengalaman perjalanan saya. Pada waktu itu kan maklum kami dari kampung, dari tempat ini. Kita pun juga pada waktu itu, waktu saya masih taruna, saya belum punya pengalaman yang cukup baik. Masalah belajar. Kita belum bisa menyelesaikan dengan teman-teman kita yang dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan. Setelah lulus, saya ditempatkan pertama di Korubrimob Polri. Makanya saya punya beda ini. Ada pelopornya, ada gegananya. Saya ditempatkan di Korubrimob Polri. Sejak 2007, saya berdinas di Brimob. Saya baru pindah ke polisi umum itu setelah jadi Kapolres. Nah, ini setelah jadi Kapolres 2023. Oh, 2023 ya. Terus gimana? Pada waktu itu saya Kapolres termuda di Nduga, Papua Pegunungan. Saya lah Kapolres dengan pangkat kompol. Waktu itu saya masih letting saya belum Kapolres dan saya Kapolres termuda. Di satu Papua itu senior semua. Di satu Indonesia juga senior semua. Dan pada waktu itu di letting saya kebetulan gituan. Itu pun karena senior. Nah, saya orang yang tidak terlalu pintar di kelas, tapi saya bersyukur itu, makanya lagu itu ungkapan iman saya bahwa Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik. Mulai dari saya dinas di Kelapa II, habis itu saya pindah di Satbrimob Kalimantan Timur. Dari Balikpapan saya ke Samarinda ke Tarakan. Bahkan anak saya lahir di Samarinda. Habis itu saya pindah lagi ke Papua, ke Jayapura, ke Nduga. Itu saya selalu bertemu dengan anak buah anggota saya yang jadi ternyata mereka yang mengangkat saya ke atas. Dan beberapa pertemuan itu beberapa senior saya pun juga supaya mengupgrade saya tanpa saya sadari. Sampai akhirnya saya datang ke sini. Gitu. Jadi mungkin karena kakek dan orang tua misionaris ya, makanya Pak Kapolres itu dekat kepada masyarakat dan membuat masyarakat itu happy. Oke. Kok bisa Bapak? Sebenarnya